Halo guys, ketemu lagi sama aku Kevin Orlando di vlog yang ke-6. Sesuai janjiku di vlog yang ke-5 ini, kali ini kita akan belajar lebih mendalam tentang support dan resistance ya guys. Jadi bagi kalian yang belum nonton video ini tentang analisa teknikal dan fundamental, jangan lupa masukin watchlist kalian ya, karena ceritanya bersambung ke sini guys. So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir ya, supaya kalian tuh tahu cara penggunaannya support resistance itu gimana, cara buatnya gimana sih, fungsinya itu apa. And anyway, don't forget to subscribe and turn on notifications, supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Oke, aku mau tanya kalian nih, pertama-tama nih. Nah, kalian kalau punya rumah atau tinggal di suatu rumah, itu pasti ada atap dan lantainya ya. Nah, di saham itu juga ada atap dan lantainya. Kalau atap itu sebutannya resistance. Kalau lantai di saham itu sebutannya support. Jadi jangan bingung dulu guys, ini baru mau mulai. Nah, pertama-tama sebelum aku kasih contoh, aku akan beritahu dulu sifat-sifat dan karakteristik support dan resistance saham. Nah, yuk kita langsung aja cek di investing.com. Aku sudah biasa pakai investing.com. Kalau kalian mau pakai TradingView atau Yahoo Finance, itu terserah kalian ya, selera kalian cocok-cocokan yang mana. Jadi sifat yang pertama, kalau harga saham itu nggak bisa tembus support, maka harga itu akan bergerak kembali ke arah resisten. Nah, ini kita lihat ya di contoh chart yang aku sudah siapin ini, SIDO. Jadi pergerakan candle chart, kalau kita lihat nih dari Februari 2019, di sini sampai ke Februari 2020 itu kan uptrend ya. Nanti aku ajarin cara buatnya uptrend itu gimana, ngertinya gimana. Nah, tapi begitu ada corona di bulan Maret, kan itu harga sahamnya langsung jatuh anjlok ya. Hampir mengenai support yang di 2019 yang ini. Nah, tapi kalian lihat ya, harga SIDO muncul itu kan nggak tembus support yang di 2019. Makanya dia naik lagi ke resisten. Terus yang kedua, apabila harga saham tembus support atau breakdown, harga akan bergerak mencari support baru dan support yang dulu itu jadi resisten. Kayak gini contohnya guys, kita lihat di LINK link First Media ya. Nah, ibaratnya candle yang aku kasih kotak ini belum ada ya. Jangan dilihat dulu, aku geser aja deh. Biar nggak bingung. Nah, jadi kan candlenya kelihatannya seperti ini ya. Kan ini kelihatannya harga link itu mau ngetes support dan ini spekulasi. Analisa kita tuh antara link itu beneran jebol ke breakdown ke bawah atau nggak tembus support tapi malah naik ke resisten lagi. Dan ternyata beneran breakdown. Jadinya kayak gini deh setelah supportnya jebol atau breakdown. Jadi support yang dulu ini, yang aku kasih tanda ini, sekarang berubah jadi resisten. Yang ketiga, jika harga tidak bisa menembus resisten, maka harga akan bergerak kembali ke support. Nah, ini masih sama contohnya di link ya. Jadi ini yang aku kasih kotak itu kan setelah jebol dari support yang di atas, itu kan candle ini membentuk support baru. Tapi setelah itu harganya tidak bisa tembus ke supportnya yang ini tidak ditembus maksudku guys, jadi malah akhirnya naik lagi ke resisten. Resistennya itu yang bekas support yang aku kasih contoh sebelumnya ini. Terus ini breakout loh, tapi ini breakoutnya hati-hati ya guys, ini false breakout atau sebutannya bisa juga whipsaw. Nah, apa sih itu? Lain kali aku akan bahas ya. Jadi ini tuh kayak semacam breakout kayak PHP gitulah, PHP breakout tapi yang pemberi harapan palsu. Hati-hati ya guys. Nah, setelah false breakout, ini malah balik ke supportnya kan. Jadi ini benar-benar PHP guys. Harus dihindari nih false breakout nih. Nah, yang keempat, apabila harga berhasil tembus dari resisten atau breakout, maka harga akan berusaha mencari resisten baru. Dan resisten yang dulu itu akan berubah menjadi support baru. Nah, contohnya kembali ke SIDO lagi ya. Jadi resisten ini itu ternyata tertembus atau breakout. Jadi resisten yang dulu itu jadi support deh sekarang. Nah, harganya cari resisten baru di sekitar sini. Nih, kasih aku tanda ini. Nah, jadi fungsi kita menganalisa support dan resistance itu ya, biar kita tuh tahu kalau mau beli saham sekarang itu timingnya tepat nggak, kemarin nggak, risk rewardnya worth it nggak. Jadi misal aku analisa Antam nih ya guys, ini dari personal tradingku, belum lama ini. Jadi waktu itu tuh aku beli di sekitar di 730-an. Karena aku lihat saham Antam ini nggak berhasil tembus supportnya kan. Jadi di sekitar 730-an aku beli. Terus nggak lama setelah itu keluar deh berita mobil-mobil listrik terus-terusan. Nah, sampai Antam itu ARA coba.
3 tahun aku menganalisa Antam ini ya, belum pernah dapat arah guys di Antam ini. Nah, setelah arah kok masih ada berita lagi tentang mobil listrik itu, jadi aku putusin untuk jual dulu aja ya, karena sudah deket sama resistance-nya. Sebenarnya itu resistance-nya itu 1180 ya. Jadi, mendekati 1180 itu aku sudah awas-awas untuk sell order. Tapi aku akhirnya bisa jualnya di 1040. Ya, nggak apa-apa sih guys, tetap cuan sih. Tapi soalnya waktu itu server aplikasinya tuh lelet banget guys, kalau pagi-pagi itu susah banget mau sell order guys. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting masih untung. Jadi berita yang ada itu harus benar-benar dianalisa ya guys, karena berita itu bisa saja dimanfaatkan bandar untuk menaikkan atau menurunkan harga sesuai kepentingan bandar itu sendiri guys. Nah, ini tapi ada info bonus ya, info bonus. Misal nih, kalian lihat ya, support dan resistance itu jika semakin susah ditembus, berarti akan semakin valid atau semakin kuat. Contohnya gini, jika saham Antam itu bisa breakout dari 1180, itu akan jadi support yang kuat guys. Karena kalau kita lihat dari historinya 3 tahun terakhir itu belum bisa tembus 1180. Ini bocoran ya guys. Nah, sampai di sini sudah sedikit paham atau malah nggak paham sama sekali? Nggak apa guys, santai aja. Belajarnya pelan-pelan aja, yang penting pasti. Nanti kalau kalian nggak mudeng, bisa aja chat via YouTube ini di komentar ya. Nanti aku akan bantu reply. Lanjut ya guys. Nah, jadi yang aku barusan sebutin itu kan sifat atau karakteristik support dan resistance saham. Tapi cara nentunya gimana sih? Cara narik garisnya itu gimana sih? Nah, sebenarnya cara narik garisnya itu ada 4. Kalian mau bisa buatnya support resistance itu secara manual, atau dibantu dengan garis trend line, atau menggunakan angka psikologis, atau juga dengan garis moving average. Tapi di video ini aku akan bahas yang dua dulu ya, yang manual dan trend line. Yang moving average dan yang angka psikologis aku akan bahas di video berikutnya. Karena ini panjang supaya kalian nggak bingung ya guys. Jadi guys, sebelum membuat support dan resistance, kalian itu harus menentukan yang namanya time frame. Time frame itu sangat krusial banget untuk menentukan support dan resistance saham. Jadi misalnya kalian menentukan time frame daily untuk jual beli saham ya. Ya, kalian cari aja support dan resistance di time frame daily yang kalian lihat ini. Nah, kalau misalnya kalian lebih suka agresif, bisa juga time frame-nya digandeng 15 menit atau 30 menit, 45 menit, 60 menit. Dan itu support dan resistance-nya yang menitan tadi itu lebih beda juga sama support dan resistance yang di daily itu ya. Jadi kalian harus tentuin dulu harus tentuin dulu time frame-nya maksudku guys. Itu krusial banget. Oke, cara pertama ya guys. Cara pertama itu berarti kita harus menarik garis secara manual. Menarik garis secara manual gimana sih? Jadi contohnya kita mencari 2 titik tertinggi dulu, 2 titik tertinggi, dan cari 2 titik terendah di time frame yang kalian suka. Misal time frame daily ya, kalian cari 2 titik terendah dan 2 titik tertinggi, dan tarik garis diperpanjang. Nah, itu kalian sudah buat support dan resistance. Yang kayak aku contohin di Sido muncul dan link First Media barusan ini ya. Kedua, kalian bisa gunakan yang namanya trend line. Nah, trend line itu ada yang uptrend, ada yang downtrend. Jadi, gampang guys, uptrend itu naik, downtrend itu turun. Jangan pusing ya. Nah, ini aku kasih contoh langsung lagi aja ya, cara membuat garis trend line yang uptrend itu gimana. Jadi gini, kalau uptrend itu kalian harus cari dulu 2 titik terendahnya. Titik rendahnya itu yang pasti harus semakin naik. Istilahnya ada low dan higher low. Dan hubungkan 2 titik tersebut dan diperpanjang ya. Contohnya chart dari ACES nih ya, ACES Ace Hardware. Aku tarik garis dulu seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih dari sekitar Maret sampai Juli 2020 itu kan dia uptrend ya. Karena dari chartnya ada bentuk low dan higher low. Nah, di sini garis trend line itu berfungsi sebagai support guys. Di sini ini berfungsi sebagai support. Jadi selama harga saham nggak bisa menembus support nih, maka harga itu akan kembali naik ke resistennya. Ya, tapi kalau misalnya malah garis support ini tembus atau breakdown, berarti support ini akan berfungsi sebagai resisten dan harga akan cari support yang baru. Ingat sifat atau karakteristik yang aku sebut tadi awal-awal ya. Nah, tadi yang uptrend ya. Sekarang kita coba cari contoh yang downtrend. Nah, ini kita coba buka contohnya XL. XL tuh EXCL. Nah, terus kalau downtrend itu gimana sih berarti? Downtrend itu ya berarti tinggal sifatnya uptrend dilawan semua. Nah, di XL ini kan kita bisa lihat ya. Kita harus cari dulu 2 titik tertingginya. Titik tingginya yang pasti harus semakin menurun ya, membentuk low dan lower high. Kemudian hubungkan 2 titik tersebut dan garisnya diperpanjang seperti ini. Jadilah garis trend line yang berfungsi sebagai resisten juga ya. Trend downline ini, downtrend.
Jadi selama saham nggak bisa menembus resisten ini nggak bisa ditembus, maka harganya akan kembali turun ke supportnya lagi, guys. Tapi kalau misalnya malah berhasil naik atau berhasil breakout namanya, breakout dari resisten, nanti resisten ini akan berfungsi sebagai support dan harga akan mencari resisten yang baru, guys. Nah, jadi guys, kita bahas dua dulu ya. Soalnya nanti kalau kita bahasnya terlalu banyak, nanti kalian malah makin pusing. Jadi nanti di next video kita akan bahas tentang moving average dan angka psikologis. Oke? Oke guys, barusan kita belajar cara membuat support dan resistance part 1. Kita tuh belajar yang manual, buat support resistance-nya, dan juga membuat trend line, naik, uptrend, atau downtrend, turun. Nah, mungkin pertama-pertama kelihatannya susah banget ya, nentunya harus dari mana support resistance itu. Tapi lama-lama ya guys, mungkin kalian membuat garis saja, kalian sudah tahu nih supportnya di sini, resistance-nya di sini. Ini dari kebiasaan soalnya guys. And as always, aku akan kasih kalian quote sebagai closing statement ya, yang kalian dari Jesse Livermore. Nah, apa ini coba kita baca. Successful traders always follow the line of least resistance. Follow the trend. The trend is your friend. Jadi, seorang trader yang sukses itu pasti akan berusaha mengikuti tren yang terjadi saat ini untuk trading ya guys. Nah, contohnya gini, yang lagi nge-booming sekarang tuh kan mobil listrik ya, mobil listrik. Berarti carilah saham yang berhubungan dengan nikel atau tembaga yang ada hubungannya dengan mobil listrik ya. Atau misalnya ini juga misalnya lagi booming properti, ya kalian cari aja saham yang booming di properti, misalnya perumahan atau konstruksi. Tapi jangan misalnya yang booming properti kalian belinya emas. Ya nggak ada salahnya sih guys. Cuma kalau follow the trend itu lebih enak aja. Kita ngerti aja yang harus dibeli itu yang mana, yang harus dihindari yang mana. Kalau follow the trend itu kayak gitu. Dan jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung komen di YouTube-ku di bawah ini atau chat DM aku di IG @kevinorlando ya, O-nya double. Dan jika kalian merasa juga terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe video ini ke teman-teman kalian ya. And sekian video ini, thank you.